من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa ada dalam kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita akan mulai lagi belajar, dan pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi akidah akhlak untuk kelas 6. Itu kita akan belajar pelajaran keempat tentang akhlak terpuji. Sebelumnya silakan persiapkan diri teman-teman dan siapkan bukunya terlebih dahulu. Dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Ya, sebelum kita ke materi, kita akan mengerti tujuan pembelajarannya dulu teman-teman. Tujuan pembelajarannya yang pertama, teman-teman harus mampu menghayati sikap tanggung jawab, adil, bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari teman-teman harus mempunyai atau mengimani dan menghayati, merasakan ya pentingnya bersikap bertanggung jawab, adil, bijaksana. Begitu teman-teman. Yang kedua juga teman-teman harus memiliki sifat tanggung jawab, adil dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah mempelajari akhlak terpuji ini, teman-teman harus memiliki ya sifat terpuji, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Ya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Yang ketiga, teman-teman juga harus memahami sikap tanggung jawab. Apa itu sifat tanggung jawab? Apa itu adil? Apa itu bijaksana? Ya. Selanjutnya juga teman-teman harus mampu menyajikan contoh-contoh. Bagaimana sifat tanggung jawab itu contohnya? Adil itu bagaimana? Bijaksana itu bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari yang teman-teman lakukan. Oke, kita ke materi pembelajaran, yaitu tanggung jawab. Akhlak terpuji pertama adalah tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Tanggung jawab adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuannya. Merupakan bagian terpenting akhlak terpuji yang harus dimiliki seseorang. Jadi, tanggung jawab itu adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuannya. Jadi tidak menyembarangi atau tidak menyepelekan tugas-tugas yang diberikan, yang diemban. Yang kedua, bertanggung jawab kepada diri sendiri dan juga bertanggung jawab kepada orang lain. Jadi tanggung jawab itu kepada diri sendiri juga kita bertanggung jawab. Teman-teman sebagai siswa berarti teman-teman bertanggung jawab untuk selalu belajar. Selanjutnya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini sesuai dengan hadis ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Jadi setiap kita itu pemimpin. Kita pemimpin pada diri sendiri. Setelah teman-teman berkeluarga, ayah bunda adalah pemimpin di rumah tangga teman-teman. Itu bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Begitu teman-teman ya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Benar gak mimpinnya? Benar gak belajarnya teman-teman? Gitu. Itu akan ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Terus contohnya apa? Menjalankan kewajiban baik sebagai seorang muslim. Orang muslim kewajibannya apa? Ya, melaksanakan rukun Islam. Salat, zakat gitu ya. Juga ibadah mahdoh dan gairah mahdoh. Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, juga sosial. Seperti apa? Saling tolong menolong, saling menyayangi gitu. Siswa maupun anak ya, tanggung jawab sebagai siswa maupun sebagai anak. Teman-teman sebagai siswa berarti belajar. Teman-teman sebagai anak berarti tanggung jawab mentaati juga orang tua di rumah. Menjalankan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jadi kita harus menjalankan semua tugas-tugas itu, harus bertanggung jawab kita itu ya dengan tugas-tugas atau amanah yang diberikan kepada kita semua. Oke teman-teman, yang kedua sifat adil. Apa artinya adil? Menurut bahasa adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil menurut istilah adalah sesuatu sifat mutlak yang tidak menunjukkan kecondongan cinta atau marah. Jadi adil itu seimbang ya.
atau tidak memihak. Bukan berarti sama, ya. Adil itu bukan berarti sama rata, sama rasa, itu tidak adil sebenarnya. Karena saya kebutuhannya berbeda sama teman-teman. Masa saya uang jajannya 10.000, teman-teman juga 10.000, kan beda begitu. Teman-teman mikirkan 10.000, mungkin kakaknya lebih besar. Jangan iri, itu adalah adil. Karena mungkin kebutuhan kakaknya lebih besar daripada adiknya. Begitu teman-teman. Yang kedua, adil berlaku adil dalam Islam terdiri atas 3 bagian. Oh, ini bagian-bagiannya. Berlaku adil kepada Allah. Ya, berlaku adil kepada Allah gimana ya? Menjalankan hak Allah. Berlaku adil dalam menetapkan hukum kepada manusia. Ya, jadi kalau kita menghukumi manusia itu harus benar-benar adil. Jangan sampai menyakiti atau memberikan hukuman yang tidak adil, dan karena itu akan mengecewakan, ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Dan juga berlaku adil dalam keluarga, gitu. Seperti ayah tidak pilih kasih, ya, adiknya lebih disayangi daripada kakaknya. Itu gak adil namanya. Kalau berlaku adil berarti sama kasih sayang, itu mendapatkan semuanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil seperti dalam surat An-Nahl ayat 90. Ya. Apa itu dalilnya itu? Subhanallah, lupa teh. Oke, selanjutnya Rasulullah SAW menjadi teladan yang bagi kita untuk berlaku adil. Jadi kalau kita cari teladan atau public figure-nya siapa gitu, ya Rasulullah yang harus kita contoh. Bagaimana Rasulullah itu berlaku adil, ya. Lau syarakat Fatimah, katanya apabila mencuri Fatimah al-aqtu anfanna, aku akan potong tangannya juga gitu. Itu ya kan. Jadi enggak, kalau menegakkan hukum, Rasulullah juga tegas. Walaupun Fatimah itu anak cincin, kalau mencuri saya akan potong juga tangannya gitu. Terus keadilan hendaknya ditegakkan di mana saja dan kapan saja dan kepada siapa saja. Jangan ke yang pejabat atau kepada orang yang kita hormati kita lembek, sedangkan kepada orang yang di bawah kita tegas, ya, menjalankan hukuman, nggak boleh. Atau di mana saja kita harus ada keadilan, dan kepada siapa saja harus diterapkan, harus senantiasa berlaku adil. Kebalikan dari adil ada zalim atau tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Itu zalim teman-teman, ya, kezaliman. Dan selanjutnya hendaknya kita berusaha untuk selalu berbuat adil dan jangan sekali-kali berbuat zalim. Itu teman-teman. Jadi teman-teman harus berusaha sekuat tenaga berlaku seadil-adilnya dan jauhi sekuat tenaga untuk menghindari kezaliman atau menyakiti dan tidak memperhatikan hak orang lain. Selanjutnya sifat bijaksana. Dalam istilah ajaran Islam, bijaksana disebut dengan al-hikmah. Al-hikmah adalah perkataan yang benar dan pasti atau perkataan yang tepat dan tegas yang diiringi dengan dalil yang dapat mengungkapkan kebenaran. Bijaksana dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu bijaksana. Kita harus berusaha bijaksana baik dalam perbuatan, perkataan, dan sikap. Agar dapat berbuat bijaksana kita harus berpikir dengan benar. Nah, berpikirnya harus benar. Yang kedua, berusaha melakukan perbuatan yang baik. Itu harus senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Mengatur perbuatan sesuai dengan keadaan dan zaman, ya. Dan hindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surah An-Nahl ayat 125. Orang yang bijaksana memiliki 3 ciri, yaitu memiliki jiwa yang matang, berperilaku terpuji, dan dapat memisahkan antara hak dan yang batil. Kerugian jika kita tidak bersikap bijaksana yaitu dicemooh orang lain, tidak disukai teman-teman, dan dapat menyakiti perasaan orang lain. Tuh, makanya teman-teman harus membiasakan diri berlaku bijaksana. Untuk tugasnya teman-teman, kerjakan skala sikap halaman 35, 36 dikumpulkan hari ini berupa foto melalui WA batas waktu jam 3 sore. Ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.